Ketemu lagi di kuliah sistem digital. Topik kita masih membahas tentang representasi bilangan dan rangkaian aritmetik. Saat ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan tidak bertanda. Penjumlahan biner dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan desimal, kecuali bahwa nilai digit individu hanya bisa 0 atau 1. Misalkan kita ingin menjumlahkan dua bilangan biner yaitu X dan Y. Maka hasil dari dua penjumlahan biner ini menempati dua posisi bit. Satu yang paling kanan adalah S atau sum, sedangkan yang paling kiri adalah carry out. Jadi carry out itu akan bernilai 1 kalau kedua bilangan X dan Y itu adalah bernilai 1. Sekarang kita perhatikan kombinasi penjumlahan dari dua bit biner X dan Y. Jadi di sini kita lihat ada 4 kombinasi yang ada. Kita lihat di kombinasi yang pertama itu bit X sama dengan 0 dan bit Y sama dengan 0, menghasilkan sum itu adalah 0 dan carry out itu 0. Kemudian kombinasi yang kedua, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Kita lihat hasil penjumlahan kedua bit ini adalah menghasilkan sum sama dengan 1 dan carry out sama dengan 0. Kemudian kombinasi yang ketiga adalah ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Kita lihat hasil penjumlahannya adalah sumnya 1 dan carry out adalah 0. Nah, kombinasional yang terakhir adalah ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 menghasilkan sum sama dengan 0 dan carry out itu sama dengan 1. Kalau kombinasi penjumlahan dua bilangan biner ini kita masukkan ke dalam tabel kebenaran, kita perhatikan untuk carry C itu kita perhatikan bahwa C sama dengan 1 hanya jika X dan Y sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk sum kita perhatikan dia akan bernilai 1 ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 atau X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Jika kita implementasikan rangkaian logik dari tabel kebenaran ini, bisa kita lihat bahwa output dari fungsi logik ini ada dua, yaitu carry dan sum. Kalau kita perhatikan bahwa sum ini merupakan fungsi XOR atau exclusive OR yang gambarnya rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, input dari XOR ini adalah X, Y, itu menjadi out dan outputnya adalah S. Sedangkan kalau kita perhatikan, output carry di sini adalah merupakan fungsi N. Kita gambarkan di sini dengan gerbang N, di mana inputnya adalah X dan Y, sedangkan outputnya adalah C. Nah, lambang ini kita gambarkan fungsi yang dihasilkan dari penjumlahan bilangan tidak bertanda ini kita sebut sebagai half adder. Half adder itu digambarkan dengan simbol seperti gambar berikut, di mana inputnya adalah X dan Y dan outputnya adalah S dan C. Bagaimana kalau kita menjumlahkan bilangan bit dengan lebar lebih dari 1? Jadi di contoh sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan dua bilangan biner dengan masing-masing berjumlah 1 bit. Nah, di sini kita akan memberikan contoh di mana bilangan biner X dan Y itu masing-masing lebarnya adalah 5 bit. Nah, di sini secara sederhana kita lihat X itu nilai biner ini
di mana desimalnya adalah 15, kita perhatikan, sementara Y adalah bilangan biner seperti ini dengan desimal 10. Jadi kalau kita lihat secara penjumlahan desimal 15 tambah 10 itu akan menghasilkan 25. Nah, bagaimana kita melakukan operasi secara biner? Kita perhatikan, kita jumlahkan dari yang paling kanan ke arah kiri. Kita perhatikan 1 tambah 0 itu menghasilkan sum 1, kemudian 1 tambah 1 itu adalah 0, dengan carry 1, kita perhatikan baru masuk ke kolom yang ketiga, 1 tambah 0 tambah 1 itu 0 dengan carry 1, kemudian yang terakhir 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 1, carry 1, kemudian 0 tambah 0 tambah 1 itu menghasilkan 1. Jadi kita perhatikan di sini bahwa bagian ini adalah carry out yang di generate ketika terjadi penjumlahan setiap bitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana merancang rangkaian logik untuk operasi penjumlahan di atas? Apakah masih menggunakan tabel kebenaran? Kalau kita menggunakan tabel kebenaran, jadi kita bisa lihat di sini bahwa inputnya itu ada 10 variabel, di mana X jumlah variabelnya adalah 5 dan Y jumlah variabelnya adalah 5. Jadi totalnya ada 10. Jadi kalau kita lihat di sini, maka row yang diperlukan adalah 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 row. Nah, bagaimana kita melakukan atau menuliskan tabel kebenaran ini? Tentu akan sangat menyulitkan. Jadi di sini pertimbangkan pendekatan dengan jumlah, dengan penjumlahan setiap pasangan bit X dan Y. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa penjumlahan dua bilangan biner dengan lebar masing-masing n, di sini lebarnya 5, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan pendekatan pasangan bilangan biner dengan bit 1. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kita menjumlahkan 2 bit X dan Y dan juga carrier-nya, carry out, di mana carry out berikutnya yang dihasilkan itu akan dijumlahkan dengan X dan Y input berikutnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini dalam bentuk gambar bahwa input untuk penjumlahan ini adalah XI, YI, dan CI. Di sini dia akan menghasilkan output SI dan CI plus 1 atau carry out untuk penjumlahan bit berikutnya. Jika kita tuliskan dalam tabel kebenaran, kita tuliskan di mana inputnya adalah CI, XI, dan YI. Seperti ini. Dan outputnya adalah CI plus 1 dan SI. Jadi kalau kita perhatikan di sini, row tabel kebenarannya adalah seperti ini kita tuliskan. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa hasil penjumlahan atau SI atau carry I plus 1 seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan 0 tambah 0 akan menghasilkan sum itu adalah 0, carry outnya adalah 0. 0 tambah 0 tambah 1, outputnya sumnya adalah 1, carry-nya adalah 0. 0, 1, 0 itu menghasilkan output sum 1 dan carry out 0. 0 tambah 1 tambah 1 ini menghasilkan sumnya 0 dan carry outnya 1. 1 tambah 0 tambah 0 itu menghasilkan sumnya 1, carry outnya 0.
1 tambah 0 tambah 1 menghasilkan sum-nya 0, carry out-nya 1, 1 tambah 1 tambah 0 itu menghasilkan sum 0 dan carry out 1, 1 tambah 1 tambah 1 menghasilkan sum 1 dan carry out 1. Kemudian tabel kebenaran ini kita tuliskan, kita pindahkan ke Carnot map. Di sini adalah Carnot map untuk sum, dan di bawah adalah Carnot map untuk carry out. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk sum dia akan bernilai 1, untuk CI sama dengan 0, XI sama dengan 0, dan YI sama dengan 1, dan seterusnya. Ini kita perhatikan. Jadi contoh untuk bagian ini, CI sama dengan 0, kemudian XI, YI adalah 0, 1. Jadi ini. Jadi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat literalnya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita tuliskan aljabar booleannya seperti ini. Jadi fungsi untuk SI dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk literal ini kita dapat tuliskan not XI YI not CI. Sedangkan untuk ini bisa kita tuliskan XI not YI not CI. Sedangkan untuk ini kita tuliskan XI YI CI, dan yang ini bisa kita tuliskan not XI not YI CI. Persamaan untuk carry out atau CI plus 1 bisa kita lihat, kita sederhanakan menggunakan Carnot map. Berarti kita ambil ini, dan ini, dimana persamaannya dapat kita tuliskan XI YI ditambah XI CI dan YI CI, seperti ini. Selanjutnya operasi penjumlahan biner di atas kita sebut sebagai operasi full adder. Persamaan fungsi boolean untuk output sum atau SI di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, kita lihat di sini kita bisa keluarkan not CI. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, not XI YI ditambah XI not YI. Sementara untuk ini kita keluarkan CI menjadi seperti ini, dan ini adalah eksklusif OR ya. Jadi di sini kita lihat menjadi eksklusif OR XI YI. Kemudian di sini ini adalah eksklusif OR XI YI. Selanjutnya kita perhatikan di sini bahwa XI OR YI dan inverse dari XI XOR YI, kita lihat di sini inverse merupakan eksklusif OR, operasi eksklusif OR. Jadi dapat kita tuliskan menjadi XI eksklusif OR YI eksklusif OR CI. Jadi kita perhatikan karena operasi XOR adalah asosiatif, maka
fungsi output SI dapat kita tuliskan menjadi XI XOR YI XOR CI. Dari persamaan yang sudah kita bentuk sebagai fungsi XOR untuk SI dan CI, di sini kita dapat gambarkan rangkaiannya. Di sini adalah inputnya, ada 3 inputnya, XI, YI, dan CI, sementara outputnya SI kita lihat merupakan eksklusif OR di sini. Kemudian untuk CI plus 1 itu merupakan operasi menggunakan 3 gerbang AND, ya, 3 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Jadi jika X dan Y adalah input untuk operasi penambahan, maka output S itu membutuhkan waktu untuk memproses. Jadi setiap full adder akan menghasilkan delay sebelum S ke I atau SI dan CI plus 1 valid. Delaynya itu katakanlah sebesar delta T. Nah, carry out dari stage kedua C2 itu akan valid pada delay delta 2 delta T. Nah, selanjutnya carry out dari stage ke N dikurang 1 itu akan valid pada delay N dikurang 1 kali delta T. Jadi kalau kita lihat hasil penjumlahan yang komplit nanti akan tersedia setelah delay N delta T di sini. Jadi di mana N tadi itu adalah lebar bit, jumlah bit X dan Y. Jadi karena carry signal itu melalui ripple, melalui stage full adder, maka nanti sistem ini akan kita sebut sebagai ripple carry adder. Jadi kalau kita lihat di sini untuk operasi penjumlahan selebar n bit, sejumlah n bit yang kita sebut sebagai n bit ripple carry adder, di sini rangkaian atau blok diagramnya seperti ini. Kita perhatikan untuk bit pertama ya dari LSB position ya. Di sini kita lihat bahwa inputnya terhadap full adder itu adalah C0, X0 dan Y0. Di sini nanti full adder akan menghasilkan bit S0, kemudian carry out C1, dan yang menjadi masukan atau input bagi full adder berikutnya, di mana inputnya di sini adalah X1 dan Y1, dan di sini outputnya adalah S bit ke 1, dan kemudian carry outnya adalah C2. Demikian seterusnya, di mana di sini untuk most significant bit yang terakhir kita lihat bahwa inputnya adalah carry out dari Cn dikurang 1, dan inputnya Xn dikurang 1 dan Yn dikurang 1, dan menghasilkan output Sn dikurang 1 dan carry out Cn. Di sini adalah diagram blok rangkaian untuk 4 bit ripple carry adder. Jadi di sini untuk 4 bit kita menggunakan 4 komponen full adder. Kemudian kita lihat di sini urutan input masukannya, bit masukannya, dan outputnya untuk S0, S1, S2, dan S3. Di sini kita lihat ada output juga untuk carry out bit ke-4. Nah, kita perhatikan di sini bahwa carry out dari full adder pertama yang menghasilkan carry out C1 akan menjadi input bagi full adder yang kedua. Demikian seterusnya.
Demikian penjelasan tentang penjumlahan bilangan tidak bertanda dan bagaimana rangkaian logiknya kita implementasikan. Selanjutnya pada pertemuan video berikutnya akan dijelaskan bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan PSDL. Jadi nanti kita akan mengimplementasikan half adder, full adder, dan n-bit ripple carry adder menggunakan PSDL. Terima kasih.